Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, calon pendaftar penyelenggara sebagian, dan Bapak Ibu Guru yang pada hari ini tadi tidak mengajar ya. Mohon maaf saya tadi mengganggu panjenengan karena ada satu hal terkait dengan komunitas belajar kita. Nah, dalam komunitas belajar kita ini kita akan harus mengaktifkan pembelajaran dalam komunitas ini, memecahkan permasalahan-permasalahan pembelajaran itu. Salah satu yang akan kami bahas di sini, kita bahas bersama itu adalah tentang disiplin positif di sekolah. Agendanya adalah diseminasi. Diseminasi artinya kami selaku calon guru penggerak, kami juga ikut IGP loh sekalian. Calon guru penggerak itu melakukan kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan gitu. Meskipun yang dilakukan ini mungkin belum sempurna gitu, belum sempurna, tapi perlu perbaikan-perbaikan lagi. Itu harus didiseminasikan supaya teman-teman yang lain juga mulai memahami, kemudian kita nanti berdiskusi bersama-sama melakukan itu. Sebelumnya rekan kita sudah melakukan juga Mas kita kemarin ya, panjenengan itu juga. Jadi itu 2 kali, tidak apa-apa lagi semakin paham. Sebetulnya besok hari Jumat itu juga ada acara komunitas belajar lagi, karena alhamdulillah sekarang di satu link ini salah satu sekolah piloting dalam hal komunitas belajar Pasuruan, Kabupaten Pasuruan ini, sehingga kita punya wadah yang harus kita aktifkan, entah dalam kelompok kecil seperti ini atau dalam kelompok yang besar. Dalam kelompok kecil seperti ini kan kelompok-kelompok tertentu saja, tapi besok akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu Guru seluruhnya supaya semuanya aktif melakukan diskusi belajar. Jadi, nah, hari ini materinya khususnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif. Karena ini adalah diskusi yang kedua bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Ada yang mau menyampaikan apa itu disiplin bagi siswa kita yang kemarin sudah disampaikan pada diskusi dengan Bu Masita. Disiplin, ada yang mau menyampaikan. Apakah itu disiplin? Nah, kalau masih belum, masih ngelek. Padahal kalau ditanya hal fokus tertentu praktis gitu ya, mungkin langsung menjawab. Oke. Sebelum ke disiplin positif, Bapak Ibu, kalau kita mengajar ya, Bapak Ibu sudah mengajar 20 tahun, 30 tahun, hal-hal ini termasuk saya juga itu seringkali mengalami yang namanya ilusi dalam hal belajar. Ilusi, karena yang kita hadapi antara siswa yang dulu dengan sekarang kan beda, generasinya beda. Mungkin hal ini dulu Bapak Ibu anggap suatu yang benar, tetapi sekarang dengan generasi yang berbeda itu menjadi suatu ilusi. Guru mengontrol murid itu adalah ilusi, ya. Siswa harus kita kontrol, Bapak Ibu sekalian, itu ilusi. Tidak terbukti kebenarannya bahwa siswa itu harus dikontrol. Kemudian bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita harus mengkritik ini, kritik anak itu supaya anaknya kuat. Itu kan kadang-kadang ya, supaya mentalnya kuat. Apakah betul seperti itu? Itu adalah ilusi, belum tentu benar. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bermacam-macam. Cara kita memberi penguatan
semuanya kan, semua itu apakah positif, apakah efektif dan bermanfaat, itu juga belum tentu gitu. Kemudian bahwa yang terakhir ini yang seringkali kita sebagai orang dewasa, orang yang lebih tua, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita berhak untuk memaksa anak kita berhak untuk memaksa junior kita. Itu adalah ilusi. Ada yang berpendapat lagi bahwa kita diskusi kok. Ini semua adalah ilusi. Barangkali ada yang tidak setuju, Pak, itu bukan ilusi, itu adalah sesuatu yang memang begitu. Jadi kita judulnya adalah perubahan paradigma. Jadi kita harus mulai berubah. Termasuk saya mengajar sudah 20 tahun. Hal-hal yang semacam ini dulu ya melekat di dalam diri saya, bahwa anak-anak itu harus manut pada saya gitu. Manut yang seperti apa? Oke, itu adalah. Yang kedua tentang kontrol. Induksi tadi terkait dengan kontrol. Tentang kontrol. Siapa yang tidak mengontrol Anda? Atau kalau tidak Anda, ya siapa yang tidak mengontrol diri kita? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau dalam teori psikologi respon seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dalam teori kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu apa dengan yang mirip dengan pada tema yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kita berpikir bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita berpikir dari sudut pandang yang lain, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak berbuat salah. Kadang kita sebagai guru hanya mengatakan bahwa anak ini tidak baik, anak ini nakal. Tapi sebetulnya kita tidak tahu bahwa anak ini nakalnya karena apa. Mungkin ada siswa kita datang pas ujian olahraga misalnya, ujian sekolah, tidak hadir. Kemudian besoknya hadir, datang ke gurunya. Lalu gurunya tiba-tiba bertanya, kamu kenapa? Kemarin tidak hadir, ujian dulu, ujian olahraga, ujian sekolah. Kalau tidak ikut kamu lulus, gitu kan? Si anak jawab, misalnya, Pak, kemarin mohon maaf saya tidak bisa hadir karena nenek saya meninggal. Si guru menjawab, lalu yang meninggal nenek saja loh, kok tidak masuk. Tanpa bertanya bahwa si anak tadi itu hanya ikut dengan neneknya, bukan ikut dengan orang tuanya sejak kecil. Sehingga neneknya itu adalah orang tua. Apa yang terjadi dengan anak tadi? Jadi benci dengan gurunya, mantel dengan gurunya, sampai bahwa dia dewasa, sampai ketemu dengan guru-guru lain itu juga diceritakan, sampai jadi kepala sekolah ini juga diceritakan. Ya kan? Iya, itu terjadi pada saya. Terjadi pada saya. Kasus yang saya ceritakan itu kasus saya. Sehingga ketika saya jadi guru, alhamdulillah ketika misalnya saya dulu belum tahu teori-teori ini, tapi saya sudah paham bahwa kalau kita bicara dengan anak, kita cari perilaku tadi tujuannya apa, kenapa, mengapa, itu harus ditanya dulu sebelum kita banyak ngomong. Yang namanya guru itu kan banyak ngomong biasanya, jago ngomong tanpa memberi kesempatan kepada si anak untuk berbicara. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apa betul itu? Kalau kita terbiasa bahwa orang lain yang mengontrol kita sendiri, maka kita tidak berkembang kan? Kita tidak bisa berkembang. Kita akan hanya patuh pada orang. Kita akan mager ketika tidak ada orang lain. Gitu? Tetapi kalau kita berpikir hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, maka kita bisa bergerak bebas. Kita bergerak. Tapi kalau itu kebablasan juga sombong jadinya ya. Siapa tidak bisa mengontrol saya? Nah, harus seimbang, harus tahu posisi.
menang-menang. Kita diskusi begini, membahas sesuatu, kadang-kadang terjadi sampai debat kusir kan ya, karena tidak mau kalah kadang-kadang. Sudah tahu pendapatnya itu bukan salah, tetapi memang ada pendapatnya lebih baik. Tapi kadang kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu berarti kita masih berpikir menang kalah. Apalagi seorang kepala sekolah harus menang gitu katanya. Ya enggak seperti itu. Dalam diskusi kita semuanya harus menang, jadi nyaman gitu kan? Nyaman. Kalau menang kalah, artinya orang tidak mau diskusi, cenderung aman saja daripada nanti habis diskusi ini terus nanti ketemu di sana plengos itu, nggak nyapa, nggak sapa-sapaan bulan. Ada di sini ada begini, mari diskusi di rapat, teror-teroran. Dimuling insya Allah tidak ada. Kalau pun ada di sekolah lain, insya Allah. Kalau ada, maka kita berpikirnya masih menang kalah. Tidak ada menang kalah dalam buat diskusi kita. Semuanya menang. Dari sudut pandangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di dalam konsep disiplin positif secara keseluruhan kalau dibuat peta konsep itu semacam ini. Nanti Bapak Ibu yang calon guru penggerak yang mau daftar ya, tanggal 27 ini terakhir pendaftaran. 27 ya. Mohon untuk segera diselesaikan berkas yang saya tanda tangani. Kemudian isi itu tolong diisi lengkap, tapi jangan kopas. Lengkap tapi jangan kopas, karena kopas itu nanti akan ketahuan otomatis. Bapak Ibu isi saja, jawab secara alami apa yang Bapak Ibu rasakan. Kan pertanyaannya banyak, cerita tentang pengalaman. Ketik saja. Gitu. Kalau khawatir nanti ketiknya di web itu lama, ketik dulu di web. Nanti di copy ke sana. Gitu. Jangan mencari jawaban di web, kemudian di copy ke situ. Itu nanti pasti akan terdeteksi. Dan itu yang menyebabkan kita lulus. Tahun ini jumlah yang kuotanya itu ada 55.000. Itu sangat banyak. Berarti kan peluangnya sangat besar. Monggo Bapak Ibu mendaftar. Kita mendaftar ini bukan karena yang mudah-mudahan, bukan karena Bapak Ibu ini jadi calon guru penggerak, calon pengawas, calon kepala sekolah, bukan ya. Tetapi kita kan Bapak Ibu sudah ngajar 20 tahun, 10 tahun, mau kuliah lagi untuk belajar teori-teori baru kan tidak mungkin, waktunya tidak mungkin. Maka alhamdulillah pemerintah program pendidikan guru penggerak ini bisa diikuti secara fleksibel, daring, kemudian ada offline-nya, bisa diatur jadwalnya. Itu kita ikut semua yang memenuhi syarat dan sarankan di sekolah ini ikut. Okay? Kalau misalnya tidak lolos, biasanya hanya karena hal tertentu yang Bapak itu belum penuhi. Misalkan ada bekas yang dikirimkan ke Google Drive, ternyata pada saat diklik itu masih terkunci, share-nya belum dibuka. Itu kan hal sepele, tapi fakta. Nanti kita saling bantu. Coba di-share linknya ke temannya, coba dulu klik, terbuka enggak? Kalau bisa terbuka, ya lanjutkan, submit. Jadi di cross check itu Bapak Ibu. Dengan begitu usaha kita mengisi IC dan sebagainya itu tidak sia-sia. Beberapa teman kita yang dekat juga tidak masuk kabarnya karena itu. Bapak Ibu, ini tadi kita konsepnya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian tadi saya tanya apa itu disiplin, apa itu makna sebuah kata disiplin. Ini jawabannya. Belajar kontrol diri dan melihat potensi kita akan menjadi tujuan. Nah, tadi juga disinggung semua perilaku itu memiliki tujuan. Sehingga kalau kita bertanya kepada anak mengatasi masalah itu tanya dulu mengapanya. Itu kita kedepankan di siswa-siswa kita. Mudah-mudahan nanti SMK Negeri 1 Nguling ini akan dikenal sebagai sekolah yang gurunya itu sangat humanis, sangat punya empati, sangat ramah.
sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Tapi kita punya empati. Kemudian model berpikir penanggalan sudah, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu terkait dengan memecahkan permasalahan siswa, Bapak Ibu kalau menghadapi siswa yang Bapak Ibu anggap tanda kutip nakal, itu Bapak Ibu hubungkan di sini. Pasti yang dilakukan oleh anak itu punya kaitannya dengan ini, kebutuhan dasar mereka, yaitu bertahan hidup atau keinginan untuk menguasai temannya, menguasai gurunya, kemudian ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, ingin mendapatkan rasa kasih sayang, barangkali di rumah dia orang tuanya seperti itu harus ada kesenangan, kebebasan. 5 kebutuhan dasar ini semua yang dilakukan oleh manusia di dunia itu ya seperti ini, hanya 5 kebutuhan dasar. Jadi kita hubungkan dengan sini. Nah, kalau misalnya terkait dengan rasa kasih sayang yang kurang kita dari anak ternyata munculnya adalah rasa kasih sayang yang kurang. Jadi kita kan sebagai guru di sekolah, sebagai orang tua di sekolah, guru itu adalah orang tua di sekolah. Kita berikan kasih sayang dalam tanda kutip, kasih sayang dalam tanda kutip kepada orang tua, sehingga mereka merasa nyaman. Karena banyak anak yang mengalami nasib tidak punya atau bisa dengan orang tuanya. Bahkan wali kelas kadang-kadang kan tidak tahu, karena kalau di Nguling ini rumah kan jauh ya, sana mau turun ke sana itu jauh, fisik itu jauh, sehingga saya yakin tidak banyak yang bisa datang ke sana. Tapi kalau di kota yang sempit itu pun kadang-kadang gurunya juga tak terbiasa untuk datang-datang, kecuali ditugaskan oleh kepala sekolah. Berangkat itu pun karena anaknya tidak masuk sekian hari, gitu kan? Tidak ada bapak ibu yang berangkat yang dengan tujuan memang ingin mengenali keluarganya seperti apa. 36 siswa. Alhamdulillah kalau misalnya ya minimal yang dekat-dekat saja keluarganya seperti apa kita dapat. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa melakukan itu. Kemudian kita nanti bahas tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Di dalam rapat kemarin sudah kami singgung ya. Apakah kita itu sebagai penghukum, apakah kita itu sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah pemantau, ataukah manajer. Di antara ini kadang-kadang kita berposisi pada yang mana? Bisa 1, bisa 2, bisa 3 kan? Bisa bersama-sama. Penghukum sekaligus teman. Menghukum tapi sangat humble gitu maksudnya. Hukum tapi humble. Paling dihukum sejak makan bakso, sejak ngopi. Itu kan penghukum sekaligus teman. Membuat rasa bersalah, sampai gak seakan ibumu, gak kasihan ibumu, gak kasihan orang tuamu yang tiap hari ini, dia merasa bersalah. Ya kan? Apakah itu tidak diperkenankan? Diperkenankan. Semua ini diperkenankan. Semua ini boleh. Tetapi pada porsi yang sesuai. Tetapi di antara 5 ini ada satu yang paling baik. Yang paling baik berdasarkan hasil dari yang sudah dilakukan, hasil yang sudah dilakukan uji coba. Yang mana yang paling baik? Sebagai manajer. Bagaimana berperilaku sebagai manajer? Nanti kita tidak bahas. Yang jelas tidak yang 1 sampai 4 itu tidak melibatkan emosi anak, tidak melibatkan apa istilahnya. Anak itu tidak tumbuh keinginan untuk berkembang sendiri. Tapi di dalam yang manajer itu kita itu memancing anak supaya dia itu menyadari kesalahannya dengan cara bagaimana nanti kita tekniknya sebagai teknik bagi manajer ya. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang teori motivasi. Menurut teori motivasi ada hanya 3 motivasi anak, yaitu untuk menghindari hukuman ketika anak berbuat salah
Bisa jawab kasih permen. Bisa nilainya 100 dikasih apa biasanya? Bakso sak mangkok. Kalau itu lontongin siji. Kan 100 itu untuk mendapatkan imbalan. Tapi ketika penjual baksonya tidak ada, dia tidak ada, tidak akan dilakukan kan? Dia tidak ada, maka dia tidak akan melakukan hal yang baik. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Artinya dia berarti kan sudah menginternalisasikan diri, memposisikan diri bahwa saya melakukan ini itu adalah untuk membuat diri saya sendiri ini lebih baik, untuk masa depan saya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena orang lain. Nah, terkait dengan untuk menghargai diri sendiri ini adalah ada konsep nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa itu bagus sekali? Yang benar, kebajikan universal. Universal itu kan menyeluruh, seluruhnya luas. Seluruh dunia itu orang mengakui itu bahwa manusia itu butuh itu disiplin, tanggung jawab, beriman, butuh selamat dunia akhirat, butuh apa lagi? Butuh sehat, kesehatan, gitu ya, kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat. Itu kan semua orang butuh itu kan? Semua orang butuh itu, butuh bantuan orang lain, butuh bantuan orang lain, butuh kebahagiaan dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Semua orang butuh sehat, tidak ada yang tidak butuh. Semua orang butuh bahagia, tidak ada yang tidak butuh. Sehingga kalau ditanya naik kendaraan, naik motor di jalan raya harus pakai helm. Itu kan peraturan, peraturan. Tapi kalau dikaitkan dengan kebajikan universal, itu terkait dengan apa? Keselamatan. Sehingga orang kalau mau pakai helm, saya naik motor saya pakai helm. Kenapa kamu pakai helm? Aturan lalu lintas. Maka dia tidak ingat pada nilai kebajikannya. Tapi kalau jawabnya si anak ini, saya pakai helm ini karena untuk keselamatan saya, untuk keselamatan saya. Sehingga berbeda anak yang terbiasa karena menggunakan nilai kebajikannya itu dengan anak yang menggunakan aturan. Kalau menggunakan aturan berarti ketika dia berkendara di jalan raya tanpa polisi ini, di Nguling yang sebelah sini jalan kabupaten, mereka pasti tidak pakai helm karena terkait dengan aturan. Bahkan APH-nya, ada hukumnya, ada kan? Begitu jatuh, aspal di sana dengan aspal di sana sama enggak? Sama. Begitu plug ini ya, sama enggak? Sama enggak selamat jeng dipakai retak. Masalah meninggal dunia kan apa yang menentukan. Tapi ada juga di sini keselamatannya. Tapi bagi anak yang menggunakan nilai kebajikan dan aturannya, maka dia akan menggunakan helm itu dimanapun berada ketika butuh keselamatannya. Nilai kebajikannya diselamatkan. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga kita ini bergeser dari peraturan menuju ke kebajikan universal tadi. Yang perlu ditanamkan kepada anak-anak itu adalah bukan peraturannya, tetapi nilai-nilai kebajikannya. Sehingga anak kita kalau misalnya sudah terbiasa itu, ketika ke perusahaan kerja di perusahaan, di sana kan tidak aturan pakai helm. Tetapi karena di situ merasa dia butuh selamat, maka ketika ada yang berbahaya, dia akan berupaya untuk berpikir menyelamatkan diri kan. Di proyek harus pakai helm kan. Tapi ketika nggak ada mandornya, itu sering terjadi di masyarakat kita. Tapi bagi anak yang terbiasa atau kita sendiri yang terbiasa dengan nilai-nilai kebajikan itu, nah dari ini Bapak Ibu sekalian, dari nilai-nilai kebajikan universal ini nanti di dalam kelas itu nanti kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Di kelas anak butuh apa? Butuh sehat kan? Karena butuh sehat maka aturannya apa? Biasanya kan ada peraturan ya. Ada peraturan bahwa dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang memasukkan
sampah ke dalam kolong meja. Ini kan peraturannya. Dilarang. Semuanya itu adalah peraturan. Dan itu pada umumnya tidak menyadarkan anak, tidak membuat dia itu akan, tapi justru ketika dia tidak ada aturan itu, maka dia merasa bebas. Indikator dari merasa bebasnya anak itu gimana? Pas lulus, coret-coret, merdeka. Berarti kan selama ini dia penjara. Ya, di sini. Kalau di sana, di tempat saya dulu seperti itu, di sini mungkin tidak. Kerasan Pak, kalau di sini kerasan bisa mau lulus kan? Di sini kerasan tidak mau lulus dulu. Keyakinan kelas. Ya. Nah, berikutnya nanti pada pertemuan komunitas kita nanti kita akan bersama-sama mulai mengubah peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas. Yang kita tanamkan adalah nilai-nilainya, bukan dilarang. Dan penyusunannya itu dilakukan bersama-sama. Jadi dikeluarkan dengan anak-anak. Peraturan kelas A dengan kelas B dengan kelas C mungkin tidak sama. Tapi panjenengan sebetulnya kan sudah punya acuan. Kita sebagai wali kelas, sebagai guru kan sudah punya acuan ya dalam membuat keyakinan kelasnya. Yaitu peraturan kelas yang biasanya itu kan. Tapi kita memantik siswa supaya muncul dari siswa, supaya mereka berpikir bahwa butuh ini. Akhirnya kebentuklah sebuah keyakinan kelas yang ditaruh di setiap kelas. Sudah mulai lagi. Kemudian apa lagi? Nah ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Segitiga restitusi, ada konsep segitiga restitusi, nanti saya jelaskan juga. Kalau kita berposisi sebagai manajer dalam memecahkan permasalahan siswa, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi. Pertama kita harus menstabilkan identitas anak. Dan kita bahas lagi menstabilkan identitas anak, pilih langkahnya, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinannya. Intinya adalah menstabilkan identitas anak itu adalah anak itu paham bahwa melakukan kesalahan itu misalnya seusia itu melakukan kesalahan itu orang lain juga melakukan. Jadi dia tidak down, tidak seperti langsung menghadap polisi, tidak takut, sehingga enak dijak ngobrol. Dia terbuka. Kita stabilkan dulu identitas emosinya, identitas anak kita stabil, kemudian kita validasi kebutuhannya, kemudian kita tanyakan keyakinan. Dan apakah makan disiplin? Ini kita lewatkan saja. Disiplin itu adalah ini disiplin ini membuat orang lain mengganti konsepnya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan aturan harus dibentak-bentak. Sini lurus baris sih, nggak lurus di siapa? Sini dah. Lari cepat, gerbang satu untuk. Ya begitu, tapi tidak komentar kan? Disiplin dengan tidak bentar, tidak, ayo, iya. Tidak bentar. Saya cepat lagi untuk berdebat nih. Kuncinya juga kepala sekolah sana. Disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang seharusnya atau mencapai suatu tujuan. Ya, dalam pemetaan konsep tadi, Bapak Ibu sudah saya jelaskan ini ya, nilai-nilai pendidikan bilingual tadi itu, iman, takwa, mandiri, dan sebagainya. Kalau di sini kita apa itu?
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa dunia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu juga nilai kebajikan individual juga kan ya. Kalau di kita kenal sebagai dimensi atau profil pelajar Pancasila ya. Dikhususkan. Apakah nilai kebajikan yang lain ada? Banyak. Tetapi di Indonesia pada kurikulum Merdeka dikemas dalam profil pelajar Pancasila ini menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dalam kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Masing-masing punya subdomainnya kan, masing-masing punya elemennya. Kalau misalnya di sini ada KLH, lingkungan hidup itu masuk mana dalam dimensi profil pelajar Pancasila? Lingkungan hidup di sini kan definisinya ada berbudaya lingkungan, berbudaya lingkungan. Tetapi kemudian definisinya juga disebutkan mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Titik-titik kemudian belakangnya berbudaya lingkungan. Di sini ada nggak berbudaya lingkungan? Masuk mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk 5. 1, 2, 3, 4. Yes. Dia sensitif sekali. Iya. Saya belum menyentuh. Dia merasa sudah saya sentuh. Sensitif baru ini. Tadi kembali sini. Masuk yang mana? Beriman. Berbudaya lingkungan tadi. Masuk beriman. Masuk bulan. Beriman. 4 itu berkebinekaan global budaya lingkungan semua. Bernalar kritis. Masuk semua. Kreatif. Masuk semua nggak bisa. Iya. Tetapi kalau Bapak Ibu coba buka lengkap di situ dalam elemen-elemennya, elemen-elemen masing-masing dimensi ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa di dalam berakhlak mulia itu ada satu elemennya, itu akhlak terhadap alam semesta. Akhlak terhadap alam semesta itu ada. Berarti budaya lingkungan itu akhlak terhadap alam semesta. Masuk 1. Tetapi tidak meninggalkan budaya yang lain. Karena kalau kita budaya lingkungan perlu gotong royong. Jangan perlu kreatif. Tapi kalau kontekstualnya itu ada di elemen 1 berakhlak mulia. Saya juga baru tahu ketika buka elemennya. Karena visi di sekolah saya yang lama juga memuat budaya lingkungan, sehingga pas membahas visi itu ada yang komentar, budaya lingkungan itu kenapa harus ditulis di visi? Dan di situ kan sudah disebutkan profil pelajar Pancasila. Kenapa Pak harus ditulis di visi juga? Kenapa tidak hanya disebut satu saja profil pelajar Pancasila? Karena ternyata di akademisnya itu ada. Ternyata itu kita butuh untuk dikeluarkan dari diperjelas terkait dengan penilaian kegiatan, itu supaya konteksnya itu tertulis di situ berbudaya lingkungan, sehingga jurinya itu tidak kebingungan dalam mencari itu tidak dianggap ada. Kalau kebetulan jurinya nggak paham bahwa itu masuk di dalam berakhlak dunia, akhlak terhadap alam. Kalau di sini mungkin sama maksudnya. Kenapa kok ditaruh di visi budaya lingkungan itu? Mungkin sama maksudnya pada saat pembahasan ini, sehingga dieksplisitkan, nampak. Ada yang pertanyaan baru sekalian? Ada yang perlu kita diskusikan untuk baca ini? Wilayah yang bagikan ini misalnya? Ya? Keyakinan kelas. Ini. Suaranya kurang keras. Misalnya Pak Eko tidak bisa mendengar suara Mbaknya.
Tapi itu apakah itu dibuat oleh guru ataukah wali kelas? Kalau kesepakatan itu kan kemarin kamu membuatkan dosen maupun itu kan beda-beda Pak. Jadi kalau bagaimana dengan keyakinan kita itu apakah itu dengan keyakinan sama atau bagaimana? Terima kasih. Nah, tadi di sana sudah ada pertanyaan dan jawabannya juga ada sebetulnya. Tapi barangkali jawabannya sudah dijawab dia sendiri. Tapi nanti ngomong, Bapak Ibu coba mencermati yang disampaikan tadi. Itu keyakinan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas sebenarnya. Kesepakatan kelas sudah dilakukan oleh setiap guru mapel pada saat awal pelajaran kan ya, bahwa artinya di saya ini gitu ya. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Apakah itu dilakukan oleh gurunya masing-masing pelajaran ataukah oleh wali kelas? Monggo, siapa yang jawab? Iya, monggo. Sama. Isinya sama. Ya sama. Ada yang lain? Kalau keyakinan kelas itu ditujukan untuk siswanya, bukan untuk wali kelas. Jadi siswanya kan keyakinan itu kan ditujukan untuk siswanya di kelas. Oke, maksudnya itu membuatnya itu wali kelas dengan yang membuat. apakah guru masing-masing mampu seperti itu? Kalau keyakinan kelas itu kan yang penting kan nanti siswanya itu berpisah ke siswanya. Jadi biar siswanya yakin dengan itu. Yang wali kelas itu hanya sebagai pemandu saja kalau saya. Pemandu itu pemandu, bukan membuat. Pemandu, tapi siswanya sendiri yang harus yakin. Bagaimana dengan kesepakatan kelas tersebut? Oh, kalau kesepakatan kelas itu ini Bu, apa ya? Memang hampir mirip, tipis memang. Cuma kalau keyakinan kelas itu kayak siswa tadi ya. Oh, saya punya ini apa tadi yang dicontohkan itu tadi itu apa? Buang sampah katanya. Itu kan tujuannya kan usaha. Jadi anak itu yakin, oh, berarti saya kalau ingin sehat, tapi buangan ini harus bersih. Yakinan. Nanti di ini, jadi anak itu sendiri tujuan. Paling kelas hanya memandu saja. Ada tambahan lagi? Mungkin yang lain. Sambut? Ada dua pendapat. Oke, jadi bapak kalian nanti pada komunitas berikutnya nanti akan kita coba praktekkan. Kita mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tadi sudah dijawab oleh Pak Ito tadi juga sudah menyampaikan. Pak Ito tadi menyampaikan cara membuatnya. Kemudian beliau tadi menyatakan itu memang satu hal yang terkait. Ya semuanya benar, memang menurut kalian. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sesuatu hal yang sama. Tetapi untuk kalau yang kesepakatan kelas ini kan berbasis mata pelajaran. Mata pelajaran A, B, C, D tentunya berbeda. Kesepakatan yang dibuat oleh guru olahraga dengan guru matematika beda, dengan guru kejuruan di bengkel beda. Nah kalau yang kelas ini yang universal di dalam kelas itu tentunya siapa? Yang mandu, yang ditugaskan mandu nanti. Yang ditugaskan mandu, yang terkait itu tentunya wali kelas ya. Tapi yang nyusun, seperti yang tadi yang nyusun itu siswa dipandu oleh wali kelas. Sebetulnya sama dengan membuat kesepakatan kelas ya. Yang membuat siswa dipandu oleh guru kelasnya. Kalau satu pihak yang membuat, misalnya guru atau wali kelas, itu namanya peraturan. Bila orang ini masuk lab harus bersepatu atau harus pakai sepatu, itu kan peraturan sepihak. Nah, peraturan yang dibuat bersama-sama kalau begitu ya. Tapi sebutannya kan tidak dengan kalimat-kalimat di dalam itu. Kita fokus pada keyakinan, pada kebutuhan, kesehatannya, keselamatannya. Kayak keyakinan kelas. Misalnya setiap pulang sekolah, siswa itu kan harus melakukan tiket kan ya. Berarti nilai kebajikannya apa ya? Ya, itu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan bersama-sama di kelas ini. Dengan kalimat-kalimat tersebut, sehingga yang tertanam di dalam anak itu bukan masalah perintahnya,
bukan masalah dilarang-dilarangnya, tetapi kesadarannya itu saja. Sebetulnya tujuannya sama kan, supaya kelas itu bersih, kelas itu sehat, itu saja. Tapi yang dapat di anak beda. Praktek di bengkel otomotif, praktek kelas harus berkacamata, gitu. Kalau nggak kacamata, apa gurunya yang kena? Tidak. Pakai kacamata itu terkait dengan apa? Keselamatan, kesehatan. Begitu gurunya nggak ada, biasanya sok kuat gitu kan anak muda itu ya. Kacamata kelas tidak dipakai langsung deh. Mari ngomong 1 jam kemudian pusing. Ya, karena gurunya nggak ada kesadaran akan dirinya, keselamatan dirinya tadi kurang. Dikira dia anak muda itu padanya begitu. Belajar renang juga gitu. Sok bisa, ada temannya yang sudah bisa, perempuan dia laki-laki sok bisa, uang sudah 5 meter tenggelam. Keselamatannya. Gitu. Kita lanjut. Ini tadi teori motivasi perilaku ada 3 ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan eksternal juga. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal juga. Nah ini motivasi internal. Yang ketiga itu untuk menghargai diri saya sendiri, untuk membuat brandnya diri sendiri sebagai orang yang disiplin, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang menghargai keselamatan dan sebagainya. Itu motivasi internal, bukan karena imbalan, bukan karena tidak didukung. Diajak di Wantoro, saya nanti lewat di sana. Ada diajak di Wantoro dan nanti namanya di sana. Dia mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lulus dari sekolah merdeka, coret-coret bajunya, itu katanya merdeka. Karena dia terlepas dari perintah. Tapi begitu selesai, pulang ke rumah sehari, 2 hari, seminggu, dia tolak. Saya mau apa? Saya mau kemana? Gitu kan ya. Akhirnya yang masih kelewes datang ke sekolah, merindukan masa-masa sekolah. Dia belum punya planning ke depan. Nanti PR kita itu. Ya, tadi kita kemarin menyampaikan di lapangan kepada semua bahwa kita nanti ke depan Bapak Ibu guru akan membantu bahwa anak lulus itu ya dicarikan kerja. Jadi kita guru SMK itu kan beda dengan guru SMA ini. Kita harus banyak keluar ke industri untuk menjalin kerjasama. Supaya apa? Supaya anak lulus itu tidak hanya dibekali dengan surat selembar ijazah atau hasil ujian KK itu. Tetapi kita juga harus punya channel perusahaan yang kerjasama dengan kita, yang yakin dengan kita, dan bisa menerima anak kita. Jadi tidak melepas begitu saja. Mudah-mudahan sekolah nanti usaha kerjanya juga kita benahi, sehingga pada saat sebelum lulus anak-anak itu sudah sekian persen terpasarkan, anak-anak sudah dapat kerja, sehingga kalau wisuda di lapangan itu target saya wisuda nanti itu berhasil, dikatakan sudah berhasil itu kalau anak-anaknya tidak ada yang datang. Artinya apa? Anak tidak sempat datang karena dia sudah jual. Iya. Buat apa datang semua ke sini bermeriah-meriah, habis banyak pakai toga, pakai insang, begini. Tapi setelah itu seminggu 2 minggu kemudian anak-anak tidak dapat kerja. Kalau mau kemana, akhirnya masuk ke sana ketemu dengan kita yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif itu mencari uang ya. Karena bagaimanapun faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor penyebab
mudah-mudahan nanti pada saat sudah anak-anak jadi datang. Ya. Karena sudah terpasangkan semua. Jadi, moga-moga. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu kan makan nggak makan, yang penting kumpul. Ternyata di Basura juga begitu. Saya pada saat masuk ke perusahaan-perusahaan di sini, jadi Malang, itu banyak perusahaan di sini itu mengambil anak Malang, mengambil anak SMK di Malang. Kenapa tidak ngambil anak kita sendiri di? Ada sesuatu yang mungkin harus kita, apakah kita kurang kerjasama, apa kita kurang kerjasama dengan mereka, ataukah ada hal-hal yang tertentu yang mungkin kita belum tangkap, itu akan kita telusuri. Dan prinsip itu masih banyak di orang tua kita ya. Kita memang harus mengumpulkan komunikasi dengan wali murid kita, awalnya kelas 12 dan 9 lulusan, bahwa kerja itu NKR ini kan luas ya. Dan sekarang infrastruktur itu luar biasa. Jauh, Surabaya, Malang ke sini ditempuh hanya 1 jam setengah, cepat. Tidak datang pun kita tetap bisa komunikasi dengan e-call dan sebagainya kan, dengan WA. Itu luar biasa, sehingga itu yang perlu kita ajarkan kepada orang tua kita. Pada umumnya secara alami itu sebenarnya sudah berkurang, yang disampaikan sudah berkurang, karena orang tua sekarang itu kan orang tua yang anak sekolah sekarang ini pada umumnya usianya sekitar kelahiran tahun 70-an 80-an ya. 70-an 80-an mestinya itu sudah mulai berkurang mestinya, tapi masih ada itu PR kita nanti akan bersama gitu. Karena kalau jangkauannya dekat saja, ya nggak bisa, perusahaannya terbatas, tapi lagi yang kita sesuai dengan jurusannya sangat terbatas. Gitu. Informasi seperti ini sangat kita butuhkan nanti untuk ya kita lihat sikapnya itu apa, masalahnya itu apa, perusahaan itu dengan kita, dengan anak-anak kita itu. Kalau ada masalah seperti ini nanti kan kita harus benahi dari sisi karakter anak-anak kita ya. Iya, itu sangat betul yang sampaikan itu. Sehingga memang kepercayaan pada daerah-daerah tertentu akhirnya akan begitu. Daripada mengeluarkan biaya banyak untuk merekrut ini, tetapi kok kemudian keluar akhirnya akan berubah, tidak efektif. Perusahaan kan sangat detail untuk melindungi. Oke, nanti kalau ada masukan semacam itu boleh sampaikan ya. Karena ini masih dalam jangka panjang kita harap
instan nggak bisa membentuk karakter kita kan ada. Tapi kita akan pelan-pelan, setidaknya pada pas sudah 12 pada saat lulus, pas kuliah sekarang, pada saat lulus itu mental seperti itu kita, dan kita juga meyakinkan perusahaan bahwa anak kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan juga sesuai ya. Jadi terima kasih Bu. Ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Anak kita, termasuk kita sendiri mungkin pernah dihukum oleh penghargaan. Artinya penghargaan itu kan memberikan sesuatu yang negatif, memberikan pengaruh yang negatif pada yang diberi penghargaan. Kira-kira kenapa? Atau pernahkah Ibu merasakan seperti itu? Pernah. Pernah. Karena itu akan menjadi beban. Jadi beban, iya. Jadi beban. Tahun ini juara kelas, ranking 1. Tahun berikutnya Harus juga tetap ranking 1. Itu yang menjadi beban. Tapi jadi beban. Iya. Termasuk dorongan dari orang tua. Harus nilai hanya sekian, nggak bisa ranking 1. Padahal menurut hasil penelitian, para siswa ranking 1 tadi itu tidak lebih baik dari yang ranking ketika dia di masyarakat. Gitu? Ya. Itu hasil penelitian. Cara akademis dia terburuk karena ya motivasinya beda. Mungkin setelah lulus dia tak ada ranking-rankingan, dia tidak memotivasi lagi, dia tidak bergerak lagi, tidak mau bergerak lagi karena tidak ada ranking lagi. Tujuan dia adalah ranking, atau tidak dipecut lagi oleh orang tuanya untuk langsung ketemu jawabannya ya. Salah satunya dihukum oleh penghargaan. Ini ada yang mengatakan bahwa jangka panjang, jangka pendek itu akan berpengaruh. Penghargaan itu mengurangi keefektifan, kecepatan, juga penghargaan itu merusak hubungan. Juara 1 itu ada yang 1 kan? Yang katanya yang paling merata itu adalah juara 2. Karena juara 2 itu orang-orang yang pertama kali kalah, yang paling tinggi tapi kalah dengan 1, juara 2, juara 1. Kemudian biasanya juara 1 dan juara 2 tidak akur, api-apian, tapi tidak akur rasanya. Akhirnya ranking kan dapat kita sudah ada kan? Atas alasan itu ranking tidak ada. Karena zaman kita saat ini, zaman sekarang ini yang bukan kompetisi, tetapi kolaborasi, maju bersama. Satu desa itu iso kaya semua kita ekonominya. Bukan satu orang tok sing nomor 1 menonjol. Ya, kaya semua. Bukan satu anak tok yang pintar. Tapi semuanya pintar. Jadi tujuan kita bukan memintarkan, bukan mensukseskan satu anak, tetapi seluruhnya. Maka tadi saya bilang tadi yang sudah iso kosong, tidak ada yang datang. Jelas semua ya. Alhamdulillah. Nah, nanti wisuda gak iso teko karena kerja malah dimuarai di sekolah yang lain. Kita ada wisuda gak datang ini gimana maksudnya? Ini sudah ngomong Pak, ini saya masih berusaha mau tidak bisa izin. Anak seperti itu kok dimarahi. Anak seperti itu adalah yang berhasil, yang sukses, yang membawa nama sekolah. Wisuda diwakilkan tidak apa-apa. Maka diwakilkan kepada gurunya diumumkan anak ini sudah terima di usaha. Kan membanggakan kan ya? Anak ini sudah kuliah di sana. Anak ini sudah buka usaha di sana sehingga memang tidak bisa datang. Kan luar biasa ya. Tetap kita sebutkan anaknya itu, kita pasti perhatian di sini. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Itu impian Bapak Ibu sekalian. Impian kita bersama sebagai guru SMK, ada nggak? Dihukum oleh penghargaan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi diri. Kalau penghargaan tadi itu dikatakan negatif, maka gantinya apa? Kan harus kita tetap
memberikan perhatian ya. Tetapi perhatiannya seperti apa? Ini beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan kita secara pribadi, secara pribadi. Tidak perlu di depan teman-teman yang lain sehingga membuat dia sombong ya. Kalau dia tidak mencapai lagi, dia terluka, kecewa. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, si A, si B, si C, si D, semuanya hebat. Ini. Padahal misalnya yang mau menyebutnya hebat, yang paling hebat ini toh, paling so rajin ini toh. Jadi kita tidak memberikan satu ini, ini semua. Secara bergantian. Kalau disebut namanya, kita itu kalau disebut namanya itu kan merasa lebih nyaman gitu kan ya, merasa lebih diperhatikan. Tapi mohon maaf, karena ini saya tidak belum begitu kenal ya, saya belum kecuali Musibana karena namanya kelihatan di situ dan Pak Eko fokus Pak pengakuan secara konsisten Bapak sekalian, secara konsisten, tidak pada saat tertentu saja, tidak hanya ketika anak mencapai sesuatu yang sangat berhasil, tetapi setiap perkembangan anak itu kita berikan perhatian. Contoh, ini apresiasinya. Kemarin saya bagikan bahasa empati mau satu kali. Nah, ini kan kebanyakannya empati ya. Ada memunculkan empatinya. Yang kita kasih penghargaannya, yang kita berikan apresiasi itu adalah nilai kebajikan yang berhasil dia wujudkan, bukan pada capaian dia. Berarti kan pada proses dia, empati dia, kepedulian dia, rasa tanggung jawab dia. Nah, kata-kata empatinya, kepeduliannya, rasa tanggung jawab itu keluar dari kita. Apresiasi untuk empatinya si anak, sehingga dia tahu empati itu, oh tanggung jawab itu. Sehingga kata-kata tanggung jawab, kepedulian, empati itu jadi terbiasa bagi mereka. Itu ya. Ada pertanyaan dari saya? Ada diskusi kan? Jangan diempet. Di sini kamar kamu kan? Ya di bawah. Kalau di atas lantai kedua ini lantai juga. Di lab APHP ya. Ini kuis kita jawab bersama. Jadi mencatat kalau sekali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tapi menilai lapangan. Hukuman. Murid diminta pusat 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi. Berarti saya tidak perlu menjelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Sudah paham ya? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengangkat sepatu seharian di sekolah karena tidak mengangkat sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ada kata yang kurang ya? Jadi disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Sepatunya dilepas. Karena sepatunya ada. Mohon maaf, di sini ada sepatu harus kita polos. Kecuali hari Kamis. Kamis bebas. Kalau ini tidak apa. Putih tidak apa. Kamis. Berarti itu mendorong anak punya sepatu dua. Tidak ada. Maksudnya Kamis itu boleh pakai hitam, boleh. Tidak harus. Saya bilang tadi kan mendorong kan.
Tidak boleh ada garis sama sekali. Biasanya di paling bawah itu kan ada putih. Iya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa? Pertimbangan kita. Sepatu itu harus kita polos atau apa pertimbangannya? Oke, Mungkin itu ujung-ujungnya seperti budaya. Budaya. tapi anak ini sepatunya ini beli sendiri atau kan disediakan? Iya. Apa latar belakangnya itu harus sedangnya? Ada polos sama boleh ada coret sama kan? Di sini dicoret. Putihnya putih seleret, iya, apa pertimbangannya? Kira-kira Bapak itu pernah bahas itu enggak? Belum. Tapi meneruskan yang dulu lagi. Iya. Meneruskan yang dulu. Apakah sesuatu yang sudah berjalan terus itu sesuatu yang Bapak itu yakini itu baik? Belum tentu. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Ada positif ada negatif. Ya, ada sisi positif, ada negatifnya. Dan nanti kita bahas itu di lain waktu gitu. Gampang. Negatif positifnya itu kita nanti akan bahas. Sehingga perlukah kebijakan itu dilakukan terus? Ataukah ada batasan-batasan tertentu? Putihnya tadi itu. Karena terang kami biasanya kalau mencarikan sepatu anak kita polos sama sekali sulit sehingga kalau sekolahnya membuat aturan seperti itu harus dilakukan ya. Tapi anak-anak sekarang kreatif juga, kritis juga. Pertanyaannya sering muncul. Nanti Bapak itu tidak pernah bahas itu, tapi kan tanya anak-anak. Kenapa? Alasannya apa? Dasarnya apa? Kan gitu kan? Anak-anak generasi Z itu dikritis, lebih terbuka. Dia ingin dapat jawaban. Harus ada alasan atas suatu tujuan, suatu kegiatan, ya harus ada alasan. Sehingga sekolah juga harus menyiapkan alasan. Apakah karena kerjasama dengan suatu industri, membiasakan seperti yang di industri itu, atau di suatu sekolah misalkan anak, Bapak Ibu sekalian, di suatu sekolah anak itu harus datang masuk itu harus lewat garis yang sudah dibuat. Di salah satu contoh sekolah kami sebelumnya, anak datang itu harus lewat pada garis yang dibuat, garis hijau, ada garis kuning. Seperti di perusahaan. Iya. Apakah anak patuh seperti itu? Iya, harus ada tugas untuk mengarahkan itu dan digambar, lantainya digambar seperti di perusahaan. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan industri dan industrinya itu dalam mengakreditasi sekolah, bukan akreditasi sekolah yang pemerintah ya, dalam mengakreditasi kualitas sekolahnya itu menggunakan tingkat apa namanya, iya, kelengkapan sesuai dengan SOP mereka dilatih, sehingga anak-anak yang lulusannya itu diharapkan pada saat masuk ke industri itu sudah terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Maksudnya seperti itu. Lewat garis tadi, ada dari foto-fotonya ke barat raya. Nah itu yang mungkin yang seperti dikatakan Bu Fasil tadi, banyak anak-anak yang karena perusahaan itu banyak anak-anak yang mungkin tidak cocok akhirnya keluar. Dan itu memang sudah
kenapa kita harus membuka kawasan seluas-luasnya ya? Kadang kita dibanding suatu sekolah, melihat sekolah itu wah ini ada jalan-jalan ini. Tapi ketika kita melihat itu, kita tidak melihat alasan mereka yang mendasari sehingga menggunakan itu. Kompleks ternyata ada kaitannya dengan perusahaan tadi. Ya, itu salah satu alasan namanya perusahaan mengambil sekolah-sekolah di daerah. Dan itu harus dibiasakan Bapak Ibu. Anak harus lewat jalan ini. Perusahaan besar pasti pakai SOP itu. Terkait nilai dibagikan apa? Apa kira-kira? Bukan. Keselamatan. Yang utama perusahaan nomor satu keselamatan. Kenapa harus masuk garis itu? Karena di luar garis itu berbahaya. Tidak semua tempat dikasih marker lagi, tidak semua. Tapi tempat-tempat yang berbahaya. Seperti kalau jalan masuk sekolah ya, itu kan area sepeda masuk ya. Nah, jalannya sepeda atau mobil, yang khusus mobil, anak-anak harus lewat marka tertentu itu tadi. Sehingga dimanapun dia berada, masuk suatu perusahaan apapun, masuknya sama kalau berada ke marka itu, dia akan berjalan di situ. Kalau di perusahaan tegas, saya masuk perusahaan misalnya, kemudian ada satpam di pojok kanan, kemudian saya lewati jalan itu diparah. Dan negerinya tidak bentak loh ya, dengan sangat membantu. Kayak seperti di satpam kita di bank gitu kan. Mana sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita sekolahkan nanti ya. Kita tidak bergerak tiba-tiba seperti itu, tapi harus ada cantolannya dengan perusahaan apa ya, dengan perusahaan apa, SOP di sana bagaimana. Nanti kita menyesuaikan SOP itu, lalu membiasakan anak mengikuti SOP itu sehingga anak-anak terbiasa siap gitu, tanpa harus diajari lagi dan dia tidak jadi beban ketika dia masuk perusahaan tadi itu. Dinginan kan harus pakai sepatu pun kan sebagainya. Jadi masalah sepatu tadi itu bukan hanya masalah satu kata kedisiplinan kepatuhan, tapi kita harus tapi terkait warna tadi itu kita berubah-ubah. Terkait apa? Terkait apa? Ya, kita bahas nanti terkait, kita coba kaitkan dengan SOP perusahaan yang kita biasakan ke anak kita. Perusahaan ini sepatunya harus begini, kita biasakan apa pakai itu. Kalau memang kerjasama dengan perusahaan itu, pakai pantofel itu tidak mudah kalau tidak biasa. Tapi kayak seperti itu. Maka 3 tahun di sekolah itu kita biasakan. Ketika masuk perusahaan, dia ya kita banyak ya kita. Tapi kalau tidak dibahas, tidak akan muncul kan? Tidak akan muncul. Dan kita sekali-kali tidak bergerak. Apa lagi? Kita bisa menggunakan sepatu dari sekolah, kita menggunakan sepatu hitam. Di sini mungkin 3 ya. Apakah ya? Ketika sepatunya anak ternyata dikira hari Kamis, ternyata hari Rabu. Ambil satu berarti ya pakai satu. Diambil satu itu karena nanti untuk ngambil pada satu kan. Banyak itu kan? Maunya kan ngambil dua-duanya. Supaya tidak pakai satu kan. Kita bahas lagi ini. Setiap yang dilakukan oleh punya alasan. Jadi kita dekati, kita berpikir jauh supaya yang tertanam dalam diri anak itu kesadarannya mematuhi keyakinan tadi. Kesadarannya. Kalau ternyata berulang-ulang, pasti adalah hal lain. Kalau berulang-ulang itu pasti ada hal lain. Sampai 10 kali orang dari lupa. Ya mungkin ada hal lain. Ya menjadi yang ingin menjadi keinginan untuk terkait dengan kebutuhannya tadi, kebutuhan dasarnya itu apa? Kita tidak diskusi. Dengan begitu efek sampingnya juga anak berani berdiskusi dengan orang lain, berani berkomunikasi, ya toh? Tidak hanya nge tapi berani diskusi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya?
maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pengganti olahraga, ujian olahraga, kamu harus keliling perawat. Cerita saya kalau kita ingat-ingat terus hal yang menyakitkan, sehingga saya tidak ingin menjadi seperti itu. Banyak pasti ada alasan. Anak akhirnya benci disiplin, cenderung dia melanggar karena dia juga punya kebutuhan menunjukkan dirinya, kekuasaan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, ini bersifat paksaan karena stimulus anggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak kemudian menyesuaikan diri. Marah, rasa bersalah, permalukan, merasa tak dihargai, disuruh berdiri, mengajak matahari. Yang lain itu dia berdiri, itu merasa dipermalukan. Malu, nggak bisa jawab matematika, suruh berdebat, berdiri. Apakah dengan berdiri itu dia akan bisa? Semakin benci matematika, semakin malas dengan gurunya kan. Nanti ketemu dengan gurunya tidak bisa apa itu. Ketemu dengan gurunya suatu saat dia sudah sukses gitu ya. Dia sukses. Pak dengan masih jadi guru saja. Saya jadi guru. Meskipun tidak suka matematika. Kita tidak ingin ketemu dengan alumni seperti itu. Kita senang anak berhasil senang. Tapi kalau yang tertanam di diri mereka itu kebencian kepada kita, ya tidak baik bagi mereka. Bagi kita mungkin mengikhlaskan dalam masalah, tapi bagi mereka kebencian itu tertanam terus itu tidak baik bagi mereka. Nah, di antara dua tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Lebih baik mana hukuman dengan konsekuensi kalau menurut kita? Konsekuensi. Tapi ada lagi restitusi. Bukan hukuman, bukan konsekuensi. Ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ada yang kita kembali ini adalah tujuan dari restitusi. Mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka secara sadar tanpa harus ditunjukkan kesalahannya. Dia menggali dirinya bahwa saya salah, saya harus melakukan apa, mengapa saya melakukan itu. Itu kita tuntut untuk melakukan restitusi. Ada langkah-langkahnya yang segitiga restitusi. Cirinya restitusi. Ciri dari restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi biasanya kan menebus kesalahan. Kalau misalkan tidak masuk 1 hari, maka kalau hukuman kan biasanya poinnya 10, nilainya dikurangi. Kalau restitusi mengganti dengan masuk sore, mengganti jam pelajaran, tidak boleh pulang duluan sebelum dia mengerjakan tugas, dikasih tugas tambahan, itu restitusi. Tetapi itu adalah konsekuensi dari konsekuensi. Tapi restitusi tidak seperti itu. Dia bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu supaya tidak terulang lagi. Sadar diri tidak terulang lagi. Tujuannya berbeda dengan konsekuensi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau permasalahan murid terjadi masalah, nah, tujuannya adalah restitusi ini memperbaiki hubungannya, bukan yang malah yang salah dihukum supaya ini dihukum, ini tidak dihukum, ini dihukum karena kesalahan, dikasih konsekuensi apa? Jadi kan jadi benci juga kan? Hubungan antara dua tapi tetap tidak baik. Yang kita inginkan itu dengan restitusi hubungan kembali ke awal, baiklah, dipecahkan dari dua anak. Tawaran, bukan paksaan. Bukan dipaksa oleh gurunya. Kamu salah ini, maka kamu harus melakukan ini, bukan begitu. Tapi kita menawarkan pilihan-pilihan
dan dia milih, atau mungkin dia sendiri menawarkan, saya untuk mengganti kelas saya ini saya akan melakukan ini, itu mereka sendiri yang menentukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap anak berbuat kesalahan itu pasti ada hal untuk yang memenuhi kebutuhannya. Dia butuh perhatian, sehingga di kelas itu dia selalu mencari perhatian. Anak kita nggak ada begitu ya. Tidak ada satu, tapi lebih dari satu. Ada anak yang kebutuhannya kekuasaan, ya. Dia sangat ingin menguasai. Itu juga ada. Ya, macam-macam. Nah, kita dari kebutuhan dasar mereka dari mereka sendiri yang mengungkapkan. Kemudian fokus pada solusi, mencari solusi. Fokus pada solusinya, bukan pada kesalahannya anak. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Artinya kalau permasalahan tadi kan bukan yang salah yang dihukum, tapi kalau bisa segera akur kembali. Masalah terselesaikan. Nah, ini yang dibahas keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi sudah kita bahas di awal ya, bahwa keyakinan kelas itu nanti kita setiap kelas itu kalau peraturan kelas itu sudah ada kelas-kelas, maka nanti wali kelas itu mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nanti step-stepnya kita menjelaskan di kalau seluruh wali kelas sudah kumpul. Step-stepnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana mengubah yang tadi itu menjadi keyakinan kelas. Sehingga yang ditaruh di kelas itu adalah keyakinan kelas. Bukan dibuat tanpa dasar, nanti sulit ya. Tapi kita sudah punya acuan. Peraturan kelas ini tinggal membaca. Peraturan kelas itu bagian dari keyakinan kelas. Bisa lebih luas. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat dari sedikit kan ya, 10, 20. Tapi kalau keyakinan kelas tergantung kebutuhan, biasanya lebih luas. Ini akan membentuk budaya positif nantinya di kelas itu pada khususnya, dan kalau keseluruhan ya di sekolah kita. Dengan demikian mudah-mudahan nantinya dengan diiringi oleh kerjasama dengan guru yang baik, suasana belajar yang nyaman, budaya positif yang berkembang, maka sekolah kita akan dikenal, meskipun sekolah kecil begini, akan dikenal menjadi sekolah yang berkarakter, istilahnya ya, diminati oleh masyarakat, meskipun posisinya di pinggiran, tidak masalah. Kita dari potensi kita untuk berkembang. Regina, kamu tahu kenapa saya panggil di sini? Tidak. Tapi pelajaran apa? Karena tidak. Kamu ikut pelajaran di kelas? Iya. Ikut belajar? Iya. Tapi tadi ada laporan loh dari guru matematika. Apa yang kamu lakukan di kelas? Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi saya bermain HP saat pelajaran matematika dikarenakan saya pusing kalau saya memikirkan matematika. Saya kurang suka dengan pelajaran matematika. Ya, memang tidak semua orang itu suka matematika. Setiap orang itu ada yang suka belajar fisika, kimia, multimedia, desain grafis. Ya, tidak semua suka belajar matematika, itu wajar. Tapi kira-kira yang kamu lakukan di kelas tadi itu benar atau enggak? Salah Pak. Ada keyakinan kelas yang kamu langgar kan? Apa itu? Boleh bermain HP kalau digunakan dengan bijak. Ya, dengan bijak untuk Belajar. untuk belajar ya. Itu saja, Regina. Saya percaya pada kamu akan menggunakan HP itu untuk belajar sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Sudah, itu saja. Terima kasih. Pak, maaf Pak ya. Maaf Pak, sebelumnya ada apa yang mau saya? Tadi waktu pelajaran praktek ada nggak sesuatu yang berbeda? Iya. Apa itu? Saya sendiri tidak memakai baju praktik di pelajaran kali. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu tidak pakai baju praktek. Saya semalam tidurnya terlalu larut Pak, jadi saya lupa untuk menyiapkan baju praktik. Kenapa terlalu larut tidurnya? Iya, semalam saya terlena mainan TikTok sampai lupa kalau udah larut, jadinya paginya saya nggak nyiapin bajunya Pak.
Ya semacam itu wajar ya, anak muda main TikTok sampai yang dicari yang disukai itu, tapi kan harus ada sesuatu yang diperhatikan, hal lain yang diperhatikan, yang direncanakan besoknya sekolah kan ya. Kedepannya gimana? Mungkin untuk kedepannya saya akan tidur lebih awal dan tidak terlalu terlena dengan mainan TikTok terus. Jadi biar paginya atau malamnya itu sudah saya siapkan bajunya biar tidak dimarahin lagi. Ya. Saya percaya kamu tidak akan mengulangi itu lagi. Kamu sudah berkomitmen. Saya rasa itu saja untuk hari ini ya. Monggo, Bu. Mau bukunya di sini. Jadi, monggo refleksi untuk kegiatan ini ya. Kita menyampaikannya orang banyak, jadi nanti berbagai pendapat itu mungkin bisa menjadi masukan ke kita. Istilahnya kita bisa mencari solusi dari masalah kita. Terima kasih. Dan refleksi seperti itu maksudnya yang kita butuhkan dalam setiap akhir kegiatan ya. Ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya. Cara penanganan permasalahan Pak Ari ke saya dan ke teman-teman membuat saya termotivasi untuk berbuat lebih baik untuk masa depan saya. Saya bisa menjadi lebih menghargai diri saya sendiri dan juga orang lain.